Ini saya sudah tersambung dengan satu di antara yang pernah terpapar COVID-19, ada Mbak Alivia Yuriska atau akrab dipanggil dengan Ica. Assalamualaikum Mbak Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Mbak Ica? Alhamdulillah kabarnya sekarang baik. Sehat ya? Ini Iya, omong-omong alhamdulillah. Ica yang suka gangguin Tapasya nggak? Nggak ya? Enggak dong. Kalau di TikTok tuh biasanya kan ada potongan-potongan audio gitu ya, yang Ica, lu yang selama ini gangguin Tapasya kan? Lucu gitu Bukan. ya. Baik, kalau dari suaranya, wah MC ya pastilah karena apa ya suaranya itu merdu dan powerful begitu Mbak Ica ya. Alhamdulillah. Omong-omong sebelum nanti kita membahas tentang COVID nih, MC orderan MC sudah mulai nganu ya, naik ya. Iya, PPKM mulai diturunkan levelnya. Sudah mulai ada beberapa event gitu juga sih. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini berarti kan otomatis nambah income gitu ya. Iya, harusnya Pendapat. sih kayak gitu. Jadi agenda untuk beli tas-tas branded gitu sudah mulai. Oh, kalau itu sebenarnya bukan hobi saya, cuman saya alokasikan ke hal yang lain. Baik. Yang lain lebih penting daripada harus beli-beli barang branded gitu ya. Betul. Baik. Kalau biasanya event-event apa sih Mbak Ica ini? Ya di event wedding iya, atau juga di event gathering dan ya yang semacam itu sih ya. Ya baik, barangkali ada di antara sahabat pendengar pemirsa yang baru saja join di acara ini. Dan next kalau ada event, bolehlah di-hire Mbak Ica. Nanti ada komisi untuk saya sebagai ininya, perantaranya. Oh iya boleh, boleh. Baik, Mbak Ica kalau kita bicara tentang COVID, Mbak Ica ini penyintas atau bagaimana nih ceritanya ini? Ya saya penyintas kena COVID itu di bulan Juli lalu sih tepatnya ya. Selama Juli 2021 ya? Itu selama berapa Betul. lama Anda terpapar COVID itu Mbak Ica? Saya saat itu kenanya sekitar sebenarnya 10 hari, cuman pemulihannya itu saya ambil 3 hari, jadi kurang lebih 13 hari saya waktu itu isoman. Iya, itu awal mulanya bagaimana sih kalau Anda tahu kalau tiba-tiba Anda, loh kok saya hasilnya positif nih? Sebenarnya awalnya saya memang orangnya suka mobile ya, maksudnya ketemu saat itu juga banyak ketemu sama teman-teman atau juga ketemu orang. Nah setelah itu kalau nggak salah saya hari Minggu di awal Juli itu udah ngerasa kok badan saya udah mulai nggak enak nih sepertinya. Terus pas hari Senin waktu makan sama adik saya waktu itu kebetulan kan makan daging ya. Terus dia kok bilang gini, kok ini dagingnya agak bau amis gitu ya. Terus saya bilang bau apa? Kok saya nggak bau apa-apa begitu. Itu udah kok nggak kebawa apa-apa. Setelah itu mulai panas yang tinggi sekali saat malam harinya. Terus ya itu udah saya sebenarnya awalnya belum seberapa ngerti ini kenapa ya, mungkin sakit aja biasa gitu. Terus setelah 3 hari akhirnya saya juga butuh surat izin untuk kerja. Saya coba untuk tes swab, ternyata hasilnya positif. Ya udah itu saya mulai isoman. Iya, itu isoman memang keinginan sendiri atau apa ini? Biasanya kan ada dari pihak nakes yang menyarankan untuk di rumah sakit saja atau di klinik saja. Keinginan saya sendiri sih sebenarnya dari hari Minggu itu setelah mulai nggak enak badan juga sudah mulai isoman ya untuk jaga-jaga, kan takutnya juga keluarga ini rumah ya kita nggak tahu ya, kita berharapnya sih nggak COVID, cuman kalau misalkan gejalanya seperti itu apalagi di masa pandemi yang seperti sekarang ini, untuk langkah antisipasi ya lebih baik sebelum saya juga tes saya isoman terlebih dahulu aja. Terus kalau misalkan tes ternyata hasilnya seperti itu ya ya sudah ditetapkan lagi aja isomannya yang sebelumnya sudah dijalankan. Baik, apalagi di bulan Juli itu kasus COVID naik drastis kalau nggak salah Betul. ya, baik itu di tingkat nasional maupun juga di Mm-mm, betul. provinsi Jawa Timur.
Yang Anda rasakan apa ketika mengalami atau sudah positif dan harus isoman? Itu kan ada fase-fase kita merasakan tubuh ini nggak enak dan sebagainya, Mbak Ica. Iya, yang saya rasakan itu demam tinggi itu tadi, yang sebelumnya saya ngerasanya, oh kayaknya saya belum pernah demam setinggi ini. Setelah itu hidung saya mampetnya itu banget gitu, jadi kayak buntu banget. Setelah itu pusing itu bukan main di area kepala atas depan gitu. Lalu alhamdulillah nggak ada sesak nafas ataupun juga batuk. Jadi yang saya rasakan itu sama mata saya saat itu di hari kesekian itu ruam merah gitu kayak orang sakit mata, tapi nggak ada mohon maaf kotoran matanya begitu, hanya kayak ruam gitu merah sekali dan lumayan agak perih sih rasanya, dan anosmia yang nggak bisa mencium itu kurang lebih selama 10 hari kayaknya saya nggak bisa nyium. Gitu ya. Dan Demam. Ya, apa boleh dibilang Anda waktu itu tidak ada komorbid ya, Mbak Ica ya? Penyakit-penyakit alhamdulillahnya nggak ada. jadi bisa Dan saya dikatakan juga waktu itu sudah vaksin dosis 1 2 sebenarnya pada bulan oh Maret ya. iya 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 waktu itu vaksin apa Sinovac kalau nggak salah ya. Sinovac iya di awal-awal. Baik. Tapi kalau ada yang mengatakan begini, ini saya juga nggak tahu, tapi mungkin Mm. dari sisi Mbak Icanya kan sebagai seseorang yang pernah vaksin, kemudian kena COVID juga. Vaksin itu kan memang tidak 100% kita membentengi kita dari COVID gitu ya. Tapi ketika kita kena Iya. COVID, itu gejalanya itu diminimalkan, tidak seperti orang yang belum kena vaksin. Anda merasakan gejalanya relatif ringan atau bagaimana, Mbak Ja? Kalau saya sih positif thinkingnya sih seperti itu ya. Misalkan saya sudah dosis 1 2, tapi saat saya terkena COVID, itu alhamdulillah ya nggak saya rasakan tuh saturasi nggak sampai turun, lalu juga nggak sampai sesak napas, nggak sampai yang batuk parah seperti itu. Jadi ya, ya saya juga nggak bisa bilang ringan, cuman maksudnya alhamdulillah juga nggak sampai eh, sakit-sakit yang lain gitu seperti yang gejalanya kompleks gitu atau juga sampai komorbid. Alhamdulillah juga ya nggak sampai ke sana, itu sudah bersyukur sekali. Iya, itu dari 10 hari itu fase yang bisa dirasakan cukup berat, misalnya demam tinggi atau kemudian terasa batuk misalnya mungkin ya, kemudian meriang. Itu di hari keberapa ya, Mbak Ja? Hari yang menurut saya berat banget itu di 1 sampai 3 hari. Setelah itu saya udah nggak panas, tapi saya nggak bisa nyium bau-bauan sama sekali. Itu nyium bau baru bisa terasa sampai di 1 minggu. Itu pun sedikit dan bertahap sih waktu anosmia itu. Waktu Hmm. sudah selesai anosmianya. Tapi mengecap makanan terasa nggak? Alhamdulillah masih ada rasanya kalau makanannya. Jadi cuma kerasa, oh ini asin, ini pahit gitu saja. Tapi saya ambil positif, sisi positifnya. Kalau misalkan sakit itu biasanya kan kita malah nggak doyan makan ya, karena penciumannya nggak berfungsi. Iya. Jadi apa saja makanan yang ada saya makan aja. Misalkan obat-obatan apa saya ambil aja. Pokoknya udah mumpung nggak kebau gitu rasanya, kan nanti takutnya jadi malah mual biasanya ya kalau misalkan sakit, kan milih-milih makanan, Iya, nggak betul. mau ini karena baunya nggak enak gitu. Bau Saya amis atau bau ya gosong alhamdulillah dan gitu. sebagainya Iya gitu jadi nggak enak. betul. Selama masa isoman, istilahnya itu karantina diri secara pribadi di rumah, apa yang pola-pola apa yang Mbak Ica lakukan, misalnya olahraga kah, minum-minum obat tertentu, atau bagaimana waktu itu? Waktu itu ya istirahat cukup intinya, lalu disarankan orang tua saya juga untuk berjemur di depan rumah itu, olahraga ringan gitu. Setelah itu tentunya makan makanan yang seenggaknya itu bergizi, dan juga sayur itu banyak minum juga, lalu juga vitamin dan lain sebagainya itu disupport dengan hal-hal tersebut juga, sama eh, nonton film. Karena pasti juga kepikiran Nonton kayak aduh Netflix, jangan malah, nonton iya YouTube gitu ya, biar pikiran betul, nggak stres atau iya itu terlalu dia. memikirkan hal-hal yang buruk, wah ini takutnya kan
malah memperparah gitu ya. Tapi memang Iya. tidak ada obat atau suplemen. Kalau vitamin tadi sudah Anda sebutkan begitu ya. Yang obat-obat lain gitu supaya lebih cepat pulihnya gitu nggak ada ya. Itu saya sebenarnya dikirimin sama saudara saya, tapi saya tuh nggak ngerti apa mereknya ya, karena memang nggak ada labelnya begitu. Ya, saya minum itu sama satu obat, tapi disebutkan nggak boleh ya? Jadi ya seperti itulah. Jadi mungkin kayak obat, Iya, suplemen itu memang menjadi apa itu rutinitas yang dilakukan selama menjalani karantina di rumah gitu. Tapi ya alhamdulillah betul. apa pada waktu Anda kena COVID itu keluarga ada yang ikut terpapar nggak atau cuma Mbak Ica saja? Alhamdulillah keluarga saya nggak ada yang terpapar karena waktu itu setelah yang gejala awal-awal itu sudah protek, sudah di kamar saya aja. Terus kalau misalkan mau beraktivitas keluar juga pakai masker dan juga pakai sarung tangan plastik gitu biar nggak kena kemana-mana gitu, maksudnya kalau misalkan saya aksesnya cuman mungkin ke kamar sama ke kamar kecil saja, sudah Hmm. ke situ aja. Jadi nggak kemana-mana Jadi atau kalau kalau pagi ke ya sama teras berjemur rumah gitu aja. berjemur itu ya. Iya, ke teras rumah. Baik. Dari masa selama 10 hari sudah pernah divaksin dan sebagainya, memang berbagai ikhtiar sudah harus kita lakukan ya, apalagi kita masih di tengah pandemi COVID-19 ini. Apa sih yang perlu di-share kepada teman-teman kita semuanya di saat kita harus tetap konsisten? Konsistensi itu kan yang selalu menjadi hal yang perlu kita maksimalkan ya, karena kadang-kadang takutnya kan kita di antara kita itu awal-awalnya sih rajin pakai masker, selalu cuci tangan dan sebagainya. Tapi nanti hitungan minggu, bulan sudah mulai kendor. Monggo aja. Kalau buat saya pribadi, kalau misalkan dihampiri sama COVID-19 ini, yang pasti tetap tenang aja, nggak usah panik. Lagian juga sekarang sudah ada aplikasi atau juga tenaga medis yang mumpuni ya untuk kita kalau misalkan lapor pun, ya sekarang tetangga atau juga orang-orang sekitar pasti juga sudah mulai melek ya. Kalau misalkan dulu mungkin takut Yes, mau sudah maklum gitu ya. lapor, Hmm. iya, Karena nanti kalau takutnya dulu itu malah dikira aib kan. gitu, kayak orang kena aib gitu ya. Nah, iya itu. Malah harusnya kan kita support bersama-sama. Nah, sekarang kalau menurut saya sih sudah sangat support. Lalu juga pokoknya jangan malah kebawa pikiran negatif, karena kalau misalkan kita, waduh ini gimana, malah bingung sendiri tuh, nanti malah lebih parah ya tuh ke diri kita sendiri. Jadi ketika kena ya udah bersyukur aja, nggak apa-apa. Berarti disuruh istirahat nih. Setelah itu ya jalani aja aktivitas-aktivitas yang santai, yang sehat, yang menyenangkan untuk diri sendiri. Lalu juga prokesnya dijaga karena COVID juga kita nggak tahu datangnya kapan, dari mana, sama siapa. Kalau bisa tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun Iya, iya. kita berada. Baik, Mbak Ica, di sisi lain sebagai karyawan swasta, side job Anda kan juga seorang MC ya. Kalau Iya, MC apalagi ada event-event off air gitu kan berinteraksi dengan banyak orang. Kira-kira dalam hal ini apa sih yang Anda istilahnya kebiasaan atau pola-pola apa nantinya yang Anda terapkan dan sudah Anda terapkan ketika nanti menjalani profesi satu di antaranya MC tadi ya? yang pastinya protokol kesehatan itu tadi utama, lalu double protection ya kalau bisa, lalu juga menghimbau untuk teman-teman semua, mengingatkan selalu gitu ya, karena kadang kalau misalnya kita sudah kumpul itu kadang lupa gitu, saking asyiknya ngobrol kadang udah, oh gak ingat kalau ternyata maskernya udah nggak kepake gitu, atau juga deket-deketan, atau itu selalu kita himbau atau juga diingatkan kembali agar juga prokesnya ditaati lagi. Meskipun memang kasusnya sudah melandai, tapi kita juga jangan ikutan santai. Tetap harus kuat prokesnya. Betul. Dan tapi di sisi lain kita juga nggak boleh trauma kan gitu ya. Iya, betul.
Karena kalau trauma kita nggak ngapa-ngapain, nah nggak ada pemasukan dong. Itu yang bahaya juga. Baik, Mbak Ica, terima kasih untuk waktunya sudah sharing berbagi pengalaman ketika terpapar COVID, menjalani isolasi mandiri di rumah, dan juga saling mengingatkan satu sama lain untuk tetap patuh dan taat terhadap protokol kesehatan. Sukses ya Mbak Ica untuk aktivitasnya. Dan Amin. Terima kasih. semakin banyak orderan MC-nya ini karena PPKM sudah turun levelnya ini. Amin. Ada pelonggaran-pelonggaran ya. Baik, terima kasih Mbak Ica. Sampai jumpa. Assalamualaikum, tetap sehat. Salam juga untuk keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti Radio Sahabat Isoman. Satu di antaranya dengan penyintas COVID-19, Alivia Yurisca atau akrab dipanggil Ica, ya, karyawan swasta yang juga adalah MC. Radio Sahabat Isoman bisa Anda ikuti setiap Senin sampai dengan Sabtu mulai jam 4:30 dan rerun tayangan ulangnya bisa Anda ikuti jam 4:30 sore. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu 8:30 pagi dan 4:30 sore, hanya di Suara Sidoarjo.